Selamat sore semua food friendly ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Steja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan food friendly di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah teman-teman, sore hari ini bakal seru banget ya, karena yang hadir itu adalah salah satu pelaku FMCG yang bisa dibilang skalanya cukup global, dan dia sharing banyak banget insight itu dari dunia FMCG. Jadi kayaknya sore ini akan cukup spesial. Halo, langsung tersambung. Aku bahagia banget. Halo, selamat sore. Selamat sore. Aku happy banget loh ini Koriki di tengah schedule-nya yang super sangat padat sekali, bersedia meluangkan waktu untuk aku. Aku sangat bahagia dan terhormat sebetulnya. Ini kedengeran nggak suaraku? Sama-sama. Kedengeran Tadi nggak? agak keputus, sekarang sudah kedengeran. Oh, sekarang udah jelas? Jelas, siap. Coba aku lihat dulu. Teman-teman, oh ya, nanti sebentar lagi, komennya bakal aku matiin sebentar lagi. Jadi teman-teman yang mau tanya nanti bisa, tapi di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bawah. Jadi bersiap ngambil catatan karena ini insight-nya luar biasa hari ini dan seru banget. Nah, oke, mungkin langsung aja kali ya biar nggak terlalu lama perkenalan. Siap. Dulu dari aku manggilnya, aku kebiasaan manggilnya Koriki sebenarnya. Tapi kalau teman-teman manggilnya Pak Riki boleh. Aduh, Riki juga oke. Tanpa Pak oke. Biar kesannya muda, Cicasa. Oke, nah mungkin untuk di awal-awal enakan kita kenalan dulu kali ya. Karena walaupun kayaknya kita udah pernah ya dulu sebenarnya IG Live bareng, tapi mungkin teman-teman yang dulu mungkin pada nggak nonton atau mungkin juga udah lupa karena udah cukup lama ya sebenarnya. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya Koriki ya. Maksudnya boleh. Koriki ini siapa gitu, dan mungkin latar belakangnya apa dan di Mayora as apa. Silakan. Oke, thank you banget. Ya, pertama-tama thank you nih buat opportunity yang ngobrol bareng, dan seneng banget karena anak-anaknya muda-muda semua. Jadi saya yakin saya justru yang bisa banyak belajar. Kalau background sebenarnya sayanya finance ya, tapi kebanyakan kerjanya di marketing. Jadi sekarang ada di posisi sebagai global marketingnya di Mayora Group. Nah, kebetulan Mayora kita perusahaan Indonesia asli, tapi sudah berhasil ekspor ke lebih dari 100 negara. Jadi harapannya semakin banyak merek-merek Indonesia bisa go global gitu ya. Semoga global. Cukup jelas. Iya, go global. Jelas. Sebenarnya agak-agak ini sih, aku sih sebenarnya impress banget karena mungkin dulu sebelum pandemik ya, sebelum 2020 kan kalau kita pernah ke luar negeri itu cukup bangga lah gitu kalau bisa jalan-jalan di supermarket, ketemu Kopiko, ketemu Beng-Beng, ketemu apa gitu. Jadi cukup happy Astor lah ngelihatnya gitu kan, Astor gitu kan. Oke, nah kemarin katanya sih kan aku dengar katanya ada insight yang sedikit menggelitik dan menggetarkan katanya kan ya. Mengenai dunia digital nih di Indonesia. Kayaknya Koriki banyak punya cerita tentang dunia digital dan mungkin penerapannya dari sisi dunia FMCG ya Pak ya. Itu kira-kira bisa nggak di-sharing apa tuh? Oke, ya kalau masalah behavior menarik juga nih, kayak kita sempat ngobrol Cisasa. Jadi tiap negara kan pasti berbeda. Tapi waktu kita sempat belajar juga ke China, memang kenapa e-commerce khususnya untuk FMCG lebih tinggi di China. Kalau kita nggak salah datanya bisa sampai 14%, ada beberapa data nunjukin 20%. Nah, di Indonesia itu katanya less than 1%. Dan kita sih mengalami bahwa penjualan e-commerce untuk kategori kayak kita yang memang bisnisnya sangat impulse, kategorinya FMCG atau CPG itu less than 1% sih berbagai data. Nah, at least yang saya lihat itu ada dua pembeda. Satu, masalah infrastruktur, dalam hal ini delivery cost, itu kalau di China bisa dikatakan cukup murah.
Itu dibandingkan yang di Indonesia kita saat ini gitu ya. Untungnya kan di Indonesia banyak free delivery, jadi yang hadir di sini pada senang tuh biasanya. Nah, tapi yang uniknya dalam hal behavior, jadi kalau orang China beli kopi gitu, saset untuk diminum, itu mereka terbiasa belinya misalnya adalah 100 pieces. Nah, 100 pieces Satu itu kurang orang lebih tuh. di sana, Satu iya orang. betul, Oh, kirain lewat sekampung kok. e-commerce. 100 banyak banget. 100 orang. Iya, Betul, ya, satu terusin. orang. Nah, mereka belanjanya itu untuk sekalian gitu. Karena mereka dipakai tiap hari anyway gitu kan. Nah, jadi kurang lebih 200 renminbi, 100 renminbi itu kurang lebih dengan 200 ribu lah uang kita. Nah, bayar delivery 10 ribu, cengli lah katanya. Oke. Nah, tapi behavior di Indonesia menariknya beli Torabika atau Kopiko satu saset dulu nih, harganya 1.500. Jadi untuk behavior, untuk beli agak banyak stok di rumah itu belum ada sih habitnya. Nah itu juga jadi kendala untuk FMCG. Jadi behavior, delivery cost, nah itu cukup tantangan. Sama kategori kita yang sangat impulse. Masa mau aus, mau minum teh pucuk, order dulu di online kan agak susah gitu ya. Atau pengen makan Nyampainya permen kapan gitu. Kopiko gara-gara Vincenzo pengen Kopiko blister, nunggu e-commerce kelamaan. Jadi ada beberapa penerapan yang kita lihat berbeda. Nah, itu dari segi e-commerce. Kalau dari segi digital, menariknya kalau di China, perusahaan enabler-nya juga luar biasa besar. Nah, enabler di sana kayak distribusi untuk perusahaan FMCG. Nah, menariknya, di sana itu enabler atau distribusinya itu sudah seperti kayak perusahaan agency ya, marketing agency jangan-jangan. Karena mereka punya sampai 50 atau 60 desainer itu. Karena di sana mereka data one-on-one-nya sudah jalan banget. Jadi, kalau orang ini mau beli sampo, jalannya harus yang efficacy atau sangat ampuh produknya menghilangkan ketombe. Tapi ada segmen tertentu yang pengen natural. Nah, disinilah peran enabler itu bisa melakukan campaigns yang berbeda ke target market yang berbeda. Nah, enabler di sana disebut sebagai tapau partner gitu. Datanya free flow lah, bebas banget. Nah, di Indonesia unfortunately untuk melakukan hal itu belum bisa. Data free flow ya kadang-kadang platform e-commerce belum tentu mau kasih ke enablernya kita. Jadi di buku yang katanya one on one sampai saat ini masih kita tunggulah di Indonesia belum bisa begitu dijalankan. Itu yang di e-commerce, tantangan dan tapi juga opportunity saya yakin buat Indonesia. Tapi dalam hal digital kita ngeliat kalau di China ya platform mereka itu kayak menggabungkan Facebook, WhatsApp sama payment. Nah, kalau di kita kan 3 hal ini berbeda-beda. Nah, kalau mereka dijadiin satu, jadi mempercepat adaptasi dan proses itu berjalan banget. Jadi antara iklan sampai dengan payment, jalannya menyatu banget. Nah, di kita masih ada tantangan. Nah, balik lagi kalau ke masalah iklan di digital atau digital marketing. Nah, kalau di China itu, mereka nggak kenal yang namanya skip button itu loh. Kalau di kita kan di sini kalau habis nonton YouTube, kalau ada iklan kita maunya skip. Nah, di China mereka bisa dikatakan beruntung bagi orang marketer ya, karena nggak boleh skip kan. Jadi mereka mungkin secara behavior terekspos dengan iklan ya udah biasalah kayak nonton TV ada iklan. Nah, tapi di Indonesia untuk iklan pengalaman kita cukup susah untuk diingat. Nah, jadi di sini kalau ada 49 para pendengar, saya juga pengen nanya aja simpelnya. Ingat iklan yang di digital, iklan apa yang diingat ya, by the way. Nah, jawab aja pertanyaan dalam hati. Coba kita buka komennya ya, coba siapa tuh ntar ada yang jawab. Terusin kok. Good idea, interaktif ya. Nah, kalau menjawab itu bagus. Nah, kalau merasa susah, terus kita paksa, pasti masa nggak ingat. Nah, nanti yang keluar berdasarkan riset kita itu adalah either itu berkaitan dengan e-commerce, atau itu berkaitan dengan hotel, booking, dan segala macam. Kayak jadi Traveloka, Grab, Tokopedia, itu yang diingat. Nah, jadi kalau kita tanya, kalau makanan dan minuman kira-kira apa yang diingat ya? Susah tuh mikirnya untuk diingat. Jadi iklan di digital unfortunately susah. Nah yang diingat tuh PayPal, TikTok, nah udah kelihatan. Nah ada yang iklan dari Mayora, waduh makasih banget kalau ingat iklan dari Mayora. Iklan Mayoranya apa dong Mas? Dijelasin, jangan iklan dari Mayora. Betul. Apa tuh brandnya? Shopee itu ada yang kan. Betul. Jadi untuk FMCG a kind of very tough gitu ya. Jadi untuk ingat ya, foodies gitu. Jadi FMCG berat gitu rasanya kalau iklan toh. Nah, tapi pertanyaan kedua, oke, yang diingat tadi Shopee, Tokopedia mungkin atau yang lain gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
ingat pesannya nggak yang disampaikan apa. Ah. Nah, jadi pertama, brand recall-nya sudah susah. Brandnya. Kedua, message-nya gimana, lebih parah lagi kan. Nah, tapi kalau berbicara message, itu pengalaman kita cuman ada dua. Ya. Promo atau diskon. Nah, jadi pertama tantangan digital khususnya untuk di bidang yang saya geluti FMCG ini, saya kadang-kadang menangis malam-malam. Jadi susah banget beriklan ke anak-anak yang menonton, yang anak-anak muda yang lagi nonton foodies sekarang. Nggak inget lagi iklannya. Kalaupun inget mereknya, message-nya nggak nyampe. Jadi sedih kadang-kadang Cisasa, saya kayak nonton ini Ikatan Cinta. Sakit hati ini rasanya. Bercanda ya. Message-nya nggak sampai gitu. Nah, jadi yang diingat itu balik lagi promo diskon. Nah, jadi saya berpikiran it is a kind of very tough situation. Jadi saya nggak bisa building brand. Nah, ini juga yang dialami brand besar seperti Adidas. Karena semua orang jadinya performance marketing, tapi end up konsumennya itu nggak nangkep pesan yang disampaikan brand. Yang diingat promo diskon lagi gitu. Jadi ini yang susah. Nah, jadi di Mayora, jadi kita berpikir, jangan hanya beriklan aja kalau gitu di platform. Harus ada built-in, mungkin harus ada product placement. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan yang ingat di sini adalah brand-brand Mayora yang mungkin dengerin Raffi Ahmad, Andre Taulani. Nah, itu kita jadi pakai caranya KOL atau Key Opinion Leader, unboxing. Jadi tidak hanya di digital marketing. Kedua, kita juga udah mulai coba di Vincenzo, drama Korea. Tapi again, pembelajaran di kita ya, susahnya itu adalah satu follower bisa jadi banyak dia. Jadi misalnya saya pakai KOL, wah top banget deh, followersnya mungkin di atas 20 juta. Tapi average video yang dilihat itu less than 1 juta. Nah, jadi untuk dapat masifnya, sayangnya belum sampai. Nah, ini jadi tantangan di kita. Nah, jadi again, waktu kita lakukan riset, demikian besarnya uang yang di-spend di digital, nah, masih kalah kalau kita bandingin spend kita dengan yang di TV. Jadi, itulah yang menyakitkan saya selama ini. Jadi... Ya. Tapi kok tadi ini menarik nih ya, ngomongin tentang TV ya, media TV. Ya. Tadi kan seperti bilang, ternyata works. Nah, tapi kan kemarin nih ya banyak dari kita lah yang sangat believe banget dengan dunia digital. Artinya digital comparingnya gini lah. Lah kalau dari TV apalagi tadi ya built-in atau misalnya product placement kayak di Vincenzo ke di mana. Itu kan cara ngukurnya aku nggak tahu cara gimana tapi lebih sulit kayaknya ya. Sedangkan kalau kita ngomongin digital itu kan pokoknya yang ngeklik berapa ya itu yang gue bayar kan gitu ya. Nah, tapi tadi ada satu fakta di mana menurut Koriki itu lebih works karena itu dilihat dari sisi mananya ya comparingnya. Oke, yang pasti kalau di bidangnya FMCG bukan kendala. Ujung-ujungnya akan kita lihatkan sales gitu ya. Jadi despite dia mungkin banyak yang likes, banyak yang engage, the problem adalah at the end itu pasti akan diukur adalah salesnya. Jadi bisa jadi engagement-nya akan tinggi, tapi pengalaman kita nggak move the needle, the sales-nya. Jadi balik lagi, gimana ya fungsi digital ini? Tapi ini kan mostly di kategorinya FMCG. Jadi it may work for certain kategori, terutama kayak UMKM, restoran, itu digital sangat baik. Tapi kalau untuk kayak Kopiko di dunianya FMCG, nah Cisasa bayangin, kita nggak punya outlet kan. Jadi untuk melihat orang yang lihat iklan, terus untuk diukur performance marketingnya, yang klik berapa, yang convert berapa, itu nggak segampang kalau kayak Gojek, Tokopedia, ngukur program digitalnya mereka. Di kita nonton Kopiko, belinya kapan, susah di-track gitu. Unfortunately, teknologinya belum ada. Nah, dan kategorinya kebetulan juga sangat impulse. Nah, kalau kategorinya impulse, nah kita menyayangkan kalau digitalnya aja iklannya nggak diingat pesannya, aduh gimana ya, sayang juga kebuang. Nah, kenapa di TV works? Kita lihat karena berbagai spend yang kita lakukan, lonjakan salesnya terlihat. Atau lompatan di, kalau kita nyebutnya soft measure, misalnya soft measure itu adalah top of mind, atau brand use most often, brandnya digunain, atau consumption dari brandnya, itu bisa kita tracking dan terlihat banget ada progress gitu. Tidak semua TV ya, tadi TV yang bagus pastinya.
TV pun ada dua penyakit. Satu, media spend-nya cukup atau enggak. Kalau media spend-nya sudah cukup, balik lagi kreatifnya oke atau enggak. Jadi tidak ada yang garansi sih sebenarnya. Tapi so far untuk FMCG, untuk ngeliatin impact, TV masih sangat impactful. Jadi kita pernah nih ada survei kita lakukan digital campaigns sama yang di TV. Jadi peningkatan awareness dengan dilakukan dua-duanya, itu apa ya, kalau kita total brand awareness-nya dapat 57, yang gara-gara dapat dari iklan digital itu less than 7%-nya. Jadi 50-nya, which is 90% lebih itu masih dari TV. Ini specifically kategori FMCG. It doesn't mean digital tuh nggak important sih. Digital bagi saya justru sangat penting karena TV akan berkurang sih penontonnya. Tapi yang saya worry adalah marketer, terutama untuk FMCG, belum bisa nge-crack gimana agar message-nya sama pesannya bisa tersampaikan lewat digital. Kalau enggak, saya nangis terus tiap malam, Cisasa. Jadi masih gini, jadi kalau based on based on pengalaman dan based on pemikiran kali kok ya. Maksudnya jadi saat ini berarti media yang paling cocok, paling pas itu justru adalah televisi ya? Untuk saat ini masih di TV. Tidak hanya di Indonesia loh, kategori di negara ASEAN pun kita ngelihat pembelajaran kita masih di TV ya. Tapi mungkin kategorinya betul. Apakah beriklan atau built-in? Kita beberapa built-in kan nggak bisa masif, jadi tetap yang namanya placement, iklan biasa tetap biasanya lebih dominan. Tapi nanti pertanyaan kita juga punya hipotesa, kenapa sih TV lebih didengarkan atau lebih gampang diingat dibandingin digital? Nanti kalau ada waktu kita bisa berbicara myth lah yang pernah didiskus sama Cisasa. Soalnya ini cukup seru ya. Maksudnya, terus berarti sebetulnya digital lebih, kalau nggak, misalnya gini, berarti digital itu kalau nggak terlalu nggak terlalu punya impact ke sales di FMCG misalnya ya. Jadi sebenarnya dia lebih works-nya itu di segmen apa kok? Mungkin kan UMKM atau apa gitu? Oke. Good question. Jadi sebenarnya kalau impact sih kita nggak bisa ngomong nggak ada impact. Tapi nanti yang pencinta digital pasti ngomong, iya jangan diukur dengan sales lah gitu pasti jawabannya kan. Iya jangan impact ke sales gitu kan. Nah pertanyaan kita adalah boleh sih nggak impact ke sales. Jadi apa yang diukur? Nah pertanyaan. Terus dia ngomong ukur brand awareness, brand image, boleh sih. Tapi berdasarkan pengalaman kita nggak move the needle juga. Nah, jadi bagi saya adalah bukan itu nggak akan work sih. Jadi kita masih harus cari jalan. Saya pun masih harus cari jalan gimana biar digital ini tidak impact ke sales, mungkin ada ke equity. Kayak misalnya, sekarang pun bagi kita belum terbukti banget Cisasa. Tapi kita nggak stop untuk melakukan digital campaigns ataupun build-in di Drakor. Tetap harus kita lakukan sih. Karena untuk surfing anak-anak muda yang sangat digital savvy, biar brand kita juga ada relevansi, brand kita juga presence di matanya mereka, kita nggak bisa melupakan channel digital. Tapi intinya adalah nggak ngomong bahwa digital nggak works, tapi harus in balance lah, combinations. Dan bear in mind bahwa digital itu tidak segegitunya gitu untuk kategori FMCG. Tapi sangat berguna juga misalnya di kategori FMCG, itu sangat bisa jadi merupakan peluang. Jadi kalau saya mau jualan masuk ke negara China atau negara yang lain, dulu susah banget Cisasa nyari distributor. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce dan digital, itu sangat dimungkinkan. Atau saya dulu sekarang nih pilot project, saya mau masuk ke wilayah khusus banget. Mungkin Padang, mungkin Palembang. Nah saya sekarang bisa targetkan lewat digital yang kena cuma orang situ. Dulu kan nggak bisa, kalau TV nationwide. Nah walaupun sekarang TV sudah mulai nih, based on geografi. Tapi digital punya keunggulan tersendiri lah. Jadi kayak skalanya pilot project, kalau based on geografi, menurut saya sih masih sangat dimungkinkan ya. Tapi paling penting harus kita evaluasi. Nah pertanyaannya kalau untuk industri rumah tangga, UMKM, restoran, menurut saya sih masih bisa sangat efektif sekali sih. Tapi nanti kita bahas biar efektif mungkin strateginya harus apa gitu. Kalau saya believe-nya tadi dengan ada min lah, ada rumusnya nanti mungkin kalau sempat kita bahas.
Apa tuh, Min? Nggak apa-apa, bahas aja kok. Ini Oke, masih lama kan waktunya. oke, Min tuh apa tuh oke, maksudnya oke. tuh? Oke, kalau menurut saya sih, pertama, mean itu adalah MEAN lah. Jadi kalau Ya. pertama itu harus ada meaningful. Jadi at the end, konsumen itu nggak seneng banget kalau kita punya brand, tapi followernya nggak dapet apa-apa. Nah, itu jadi di postingan kita tiap kali jualan, terus dia juga nggak happy. Tapi kalau contohnya, kadang-kadang kita informasiin kalau tertarik produk ini sekarang lagi diskon nih di Tokopedia atau di mana. Nah, mungkin dia merasa, saya worth it nih untuk ngikutin account ini. Atau kalau dia ikutin brand yang lain, dia ada social cause atau ada peranan sosial yang konsumen rasa dia bagus ya. Dia juga cinta lingkungan ya. Oh, dia juga membantu petani-petani kopi ya. Nah, itu ada value-value terutama Gen Z atau Gen Z sekarang nih yang mungkin tertarik. Nah, jadi harus ada meaningful purpose lah di situ. Atau kalau kita ngeliat ada contoh dari iklan perusahaan yang kayak Gojek atau Grab itu mereka membuat program sebenarnya menjelasin sih bahwa orang-orang itu harus pakai helm, pakai apa-apa. Nah, Ya. kalau dilakukannya itu dengan fun dan kita happy enough untuk share itu ke orang lain. Di samping happy kita ngeliat ada value juga ya. Atau sekarang zamannya gara-gara COVID betapa pentingnya orang men-sharing informasi perlunya vitamin ini, vitamin itu. Nah, jadi Hmm. balik lagi, as a humans kita harus ada what is in it for me. Jadi again, kalau beriklan jangan hanya menekankan branding, tapi ada value apa yang kita tawarin ke sisi sananya. Mungkin kalau saya jualan pakaian, mau nggak sekarang free consultancy untuk 10 orang pertama, saya free deh, saya jawabin apa pertanyaannya. Atau yang order sekarang, terima retur kalau size-nya nggak tepat, cepet, nggak Nah. ada apa-apa. Nah, mungkin sangat membantu. Nah, kedua, digital ini kan jumlahnya terbatas. Unfortunately, kita aja yang di Jakarta penetrasinya tinggi. E-commerce saja 90% masih terjual di Jawa Barat, Jabodetabek gitu. Jadi digital walaupun semua orang kita ngomong, semua orang go digital gitu, tapi setiap orang yang punya satu brand, biasanya berapa sih? 100.000 sudah masif. Tapi 100.000 apalah dibandingin impact ke salesnya. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa jumlah digital yang bisa kita reach ini jumlahnya nggak sampai puluhan atau ratusan juta, jangan lupa yang namanya engagement. Nah, engagement di sini kan kadang-kadang brand pakai admin, tapi adminnya nggak Ya. pernah jawab. Nah, jadi kalau bisa ya kita harus meluangkan waktu jawab. Karena bisa jadi dia nggak beli sekarang, tapi dia akan oke gitu untuk kedepannya. Tapi kalau dia kasih komen, tapi tidak dijawab, tidak ada follow up, nanti ketika kita ngukur tiap bulan, wah bagus engagementnya tinggi, tapi dia nggak beli. Nah, jadi jangan Nah. melupakan, mumpung skopnya masih kecil, engagementnya jangan dilupakan. Itu kedua bagi saya. Ketiga adalah appropriate. Appropriate di sini adalah kalau kita pakai KOL, ya mbok ya KOL-nya yang tepat, gitu. Jangan salah sasarannya. Ya. Karena target marketnya bisa berbeda, bidangnya beda. Tapi kalau kayak restoran, waduh, KOL yang tepat adalah foodies. Benar aja. Oke, nah contohnya seperti itu. Tapi kedua, di samping kita di segi KOL-nya, bagi saya adalah investment-nya juga nggak boleh salah. Kadang-kadang karena uangnya kan kita dikit, kita trial aja. Nah, trial ini jangan sampai kayak garemin laut. Laut sudah asin, mau kita kirim 1 ton air garam, will not change much gitu kan. Jadi walaupun duitnya kecil, justru karena duitnya kecil kita harus tahu spending minimum itu biar ada impact berapa sih. Nah, itu harus kita paham. Jadi appropriate investment sama appropriate KOL atau brand ambassador yang kita pilih. Nah, yang terakhir adalah bagi saya adalah number. Nah, di digital ini kan karena kan ongoing proses, ongoing learning gitu. Kita belum bisa menentukan banget. Belum kayak TV yang ada pengukurannya sudah pasti. TV aja pasti itu karena iklan yang biasa. Tapi kalau kita masuk built-in, pengukurannya tiap agensi berbeda. Nah, apalagi di digital. Nah, selama pengukurannya itu belum begitu fix, saran saya, boleh nggak pelaku-pelaku pemain digital atau yang punya bisnis pengen di digital, harus dimonitor terus angkanya. Apapun boleh, engagement, number of like, atau conversion. Kita liatin terus, kita konekin dengan sales. Atau kita nggak mau kena konekin dengan sales, konekin dengan variabel apa yang kita mau. Nanti polanya terbentuk. Oh, kalau saya postingnya terlalu sering, justru
membikin ini engagementnya rendah, sehingga sales yang datang ke restoran saya nggak ada. Atau jangan terlalu lama juga. Nah, bagi saya learning terbaik itu nggak ada panduannya kecuali kita punya database sendiri. Dengan cara sederhana aja. Artinya mempola apa sih yang relate ke sales, apakah kalau nggak mau ke sales ya, variabel apa yang ingin kita pegang. Nanti terpolanya jelas. Nah, jadi memang harus mau ngulik angka. Karena saat ini sayangnya belum punya panduan. Kita mau ke agensi apapun, hitungannya akan baliknya sama. Nah, jadi bukan berarti juga nggak boleh pakai agensi, tapi kalau pakai agensi adalah konsistensi dalam melihat tren dan hubungan aktivitas input yang kita lakukan, outputnya apa. Nah, itu jadi sangat bergunalah menurut saya. Itu min tadi, Cik Sasa. Jadi bisa tadi min berharap itu apa? Meaningful, engagement, appropriate, sama number ya. Benar ya? jangan dilupakan. Betul. Nah, tapi kalau boleh nanti, mau bahas mid sekarang atau nanti itu, Cik? Biar karena kita udah bahas min kali ya. Boleh, boleh. Biar nyambung ya. Biar nyambung. Nah, saya jadi biar teman-teman juga yang mungkin yang pasti kita, terutama saya, masih perlu belajar banyak di digital. Tapi berdasarkan hipotesa saya, kenapa sih digital ini susah diingat? Nah, di sini ini adalah saya sih nyebutnya MYTH atau MIT. Jadi yang pertama itu mental stage itu berbeda. Kalau saya nonton TV, sebenarnya mindset dan mental state saya itu ready to be entertained. Jadi kalau ngelihat ada foodies buat makanan beriklan di TV, aduh ngiler banget, pengen banget rasanya. Belum tentu purchase-nya saat itu, tapi terbentuk di kita, waduh. Apalagi gambar Pizza Hut dengan cheese yang meleleh. Itu akan terstore di memori kita untuk kita beli action nantinya atau di hari Minggu. Tapi di digital, mental stage-nya kan berbeda. I'm about to do something. Aku lagi pengen ngelihat sesuatu nih gitu. Nah, jadi kalau ada informasi yang saya nggak mau, terutama iklan lewat, mana skip buttonnya. Ataupun kalau yang unskippable kita terpaksa lihat, tapi kita pasti mental state-nya against. Either kita doing something else, atau kita cepat nungguin detiknya. Jadi mental state-nya berbeda. Nah, itu penghalang pertama. Penghalang kedua, anak-anak muda nih yang ada di sini nih, kurang lebih yang lagi nonton 70-an, saya asumsi sangat dan lebih muda dari saya pastinya. Ini attention span-nya tuh kan sangat pendek. Ditambah lagi kalau main TikTok, scrolling aja ke bawah cepet, nggak menarik, cas. Sama, jadi susah attention span untuk didapat ngeliatin iklan kita, dia lihat dulu menarik nggak nih? 3 second pertama, enggak lewat tuh. Nah, problemnya di samping anak muda, orang yang kayak saya nih, yang sudah kolonial nih, Ci Sasa, merasa, kalau saya main ke mobile phone, jadi kayak anak muda tuh perilakunya. Attention span-nya ikut-ikutan pendek. Jadi ini problem kedua. Jadi regardless umurnya, attention span saya jadi pendek nih di digital atau di mobile phones ya. Nah yang ketiga adalah time. Kalau di TV, prime time-nya jelas. Jam 6, jam 10. Ikatan Cinta ratingnya 14 paling tinggi. Saat pernah di suatu desa, katanya itu dimarahin tuh kepala desanya karena siaran Ikatan Cinta terganggu. Coba betapa dahsyatnya itu Ikatan Cinta. Dan di TV. Nah, di digital kan problemnya ditentukan prime time-nya nggak bisa oleh kita, nggak bisa oleh mobile phone. Ditentukan oleh masing-masing the power of netizen. Yang menentukan mereka nasibnya. Kapan mau jadi prime time gue, sudah ditentukan mereka, tiap hari mereka berubah. Ini dia nih, kurang ajar banget nih anak generasi muda nih. Bercanda. Jadi menargetkan mereka susah. Bisa sih kita beli programatik, kita ikutin mereka terus. Tapi berdasarkan riset kita, walaupun mereka terekspos 12 kali, nah itu dia tuh. Anak-anak muda sekarang nih, ignorant. Jadi pesan saya tetap aja nggak tersampaikan, walaupun expose sudah 12 kali di digital. Itu tantangan ketiga. Tantangan keempat, nah kita ini jadi hyperaktif. Jadi dari WhatsApp, dari GoPay, kadang-kadang baca ini, tiba-tiba ada paket datang, kita harus bayar transfer. Jadi this kind of things yang membuat hidup jadi lebih susah. Ditambah lagi, apps developer naiknya kenceng. Jadi app developer tiap hari buat, game juga datang yang baru. Nah kalau TV kan, tambah jumlah TV itu agak susah. Sekarang katakan 11, mau jadi 12, mau jadi 15, agak susah. Tapi coba kalau di mobile phone, nambahnya itu, waduh, kita nggak tahu. Per hari bisa ada kali 2 apps. Nah, jadi this kind of things yang menurut kita barrier lah bagi saya, menghambat orang untuk absorb information di digital itu
tidak sebaik jadinya di TV gitu. Tapi bukan berarti digital is not working gitu ya, atau doesn't work. Tapi perlu cari cara lah. Dan saya suka banget dengan Clay Christensen, atau yang dia punya teori yang namanya jobs to be done. Jadi kalau kita betul, ada sesuatu problem apa yang saya perlu solve. Kenapa produk atau jasa saya ini bisa? Nah itu menurut saya oke. Misalnya nih, sering beli baju, tapi kalau beli online sering juga ukurannya nggak pas, gitu kan. Kalau kita kan ngakalin, trial dulu di offline, belinya di online gitu ya. Tapi kan dengan situasi sekarang kan jadi susah ya, Ci Sasa ya. Nah, this kind of things dibandingin promo, mungkin juga membantu untuk brand kita. Jadi satu-satunya store mungkin yang bisa sangat wilayah Jakarta kita tanganin deh. Lu mau bolak-balik berapa sampai ukurannya pas gitu. Mungkin. Jadi kita udah memberikan value banget lah ke konsumen kita. Jadi itu tadi myth dan solusinya lewat min ya. Belum tentu benar tapi kita masih belajar, Ci Sasa. Oke, jadi ini dikit aku ulangin ya biar teman-teman nyambung ininya circle-nya. Jadi tadi kan kita bicara tentang bahwa di digital itu kan sulit regain awareness. Kalaupun awareness ingatnya promonya doang, message-nya hanya promo yang diingat, tapi message yang diinginkan untuk membangun perception, untuk membangun brandnya itu sangat sulit untuk ditangkap gitu ya. Nah, dan kenapa tadi secara bukan teoretik ya, menurut Koriki tadi, kenapa hipotesa, kenapa di digital ini susah banget diingat? Itu sebenarnya karena 4 hal. Karena satu, mental stage, dimana kita kalau di TV itu emang udah biasa untuk I'm ready gitu kan. Kalau untuk di digital gue lagi nggak pengen lihat iklan, gue lagi about to do something. Yang kedua adalah anak muda, youth, gitu kan. Yang ketiga itu adalah time itu maksudnya waktunya nggak tepat. Yang keempat itu hyperactive ya, jadi MYTH tadi kan, MYTH ya, hyperactive. Betul. Artinya kita itu di digital kalau lagi megang handphone misalnya ya, tapi di handphone itu kayak semua hidup kita kan. Gue lagi chatting, tiba-tiba ada GoPay, tiba-tiba ada message, tiba-tiba ada games kasih notification, tiba-tiba wah banyak lah pokoknya. Jadi akhirnya bingung yang mana dulu nih yang gue mau kerjain gitu. Nah, it means jadi kita harus untuk biar mengatasi 4 hal tadi, jadi kita harus MEAN, yaitu M-nya meaningful, harus ada purpose, harus ada something benefit, give value untuk orang yang lihat. Yang kedua harus ada engagement. Yang ketiga harus appropriate, yaitu KOL yang dipakai harus tepat, dan investasi atau budget yang dibenamkan di sana juga harus pas gitu. Jadi kalau budgetnya sedikit, kita harus benar-benar pilih mana yang paling appropriate. Artinya kalau misalnya punya KOL misalnya dengan angka segitu, ternyata si KOL-nya itu minimum harus invest sekian gitu. Dan kita nggak nyampe, ya mending nggak usah, mending di tempat lain gitu ya. Gitu. Nah, yang keempat adalah number, pengukurannya masih macam-macam, tapi yang penting masih ada ukurannya ya. Kalaupun nggak ada yang baku, ya. Kalaupun nggak ada yang baku, ya tugas kita sebetulnya untuk trial dan ngukur kira-kira ini matriksnya seperti apa pengukurannya. Ada tren, konsisten, kita evaluasi. Wah, Ci Sasa sangat cerdas banget nih. Nggak, kan nyatet. Oh, nyatet. Kan nyatet. Oke. Nah, terus apa nih? Coba kira-kira ya. Jadi sebenarnya tadi bisa dibilang nih kok ya, sebenarnya kalau misalnya digital itu bukan nggak works, tapi tetap works. Tapi berarti sebenarnya untuk UMKM dia masih cukup powerful ya sebenarnya kalau untuk dipakai untuk sales. Betul. Mungkin kan tadi kalau dari FMCG kurang cocok gitu ya, tapi mungkin kalau dari UMKM menurut saya sih masih, karena dengan skalanya yang masih, geografinya juga masih tertentu gitu kan. Dan membeli barang ini kan behaviornya nggak kayak sangat impuls, terutama tergantung juga sih kategori UMKM-nya. Tapi kalau UMKM-nya very spesifik, kerajinan tangan gitu kan, memang secara behavior target market kita kan kalau mau cari kerajinan tangan juga ngeliat-ngeliat di digital sekarang. Jadi tidak seimpuls kategori FMCG tadi.
Jadi mungkin bisa jadi cukup efektif. Dan opportunity-nya itu kan kalau misalnya UMKM nggak mungkin lah, kita kan nggak mungkin langsung beriklan di TV gitu. Iklan ber-TV harus ber-MM-an gitu, sedangkan omset belum MM-an. Jadi nggak make sense juga kita pakai TV. Nah, di mana solusi digital sangat bagus banget menurut saya. Tapi balik lagi, apapun yang kita post, apapun yang kita lakukan, kampanye, kita harus tanya juga sih, ada value nggak ke konsumen? Ada problem yang kita solve nggak di situ? Kata Jack Ma lah, kalau ada problem, it's mean ada opportunity dan ada bisnis. Nah, tapi kalau bisnis kita nggak solve konsumen punya isu, nah itu jadi problem. Nah, mumpung jadi saya ingat juga buat nih, yang bisnis ya. betul, jadi problem buat yang bisnis. Nah, tapi saya juga menarik nih, yang saya believe banget nih selama pengalaman kerja. Banyak banget orang yang pengen bisnis ataupun ekspor, tapi bangga karena punya produk. Gimana? Banyak yang punya ekspor. Iya, pengen ekspor dan pengen berbisnis, pengen apapun, sudah bangga karena mereka punya produk. Nah, bingung kan? Nah, maksud saya adalah produk pasti kita bangga. Produk pasti kita bangga. Tapi yang paling penting bagi konsumen itu adalah konsep sebenarnya. Produk ini punya konsep atau enggak? Jadi misalnya nih, kalau kita ngelihat, saya ngambil contoh lah, saya suka Minute Maid Pulpy Orange. Ya. Produknya itu sebenarnya minuman kan, minuman jus, jeruk lagi. Tapi mereka namanya punya konsep, ada yang namanya bulir asli dari jeruk. Suddenly jualannya boom, hampir 1 T atau mungkin sekarang udah 1 triliun. Tanpa bulir, itu sama aja dengan sirup-sirup yang lain. Nah, jadi kita balik lagi, bisa diomongin, ya kita harus punya differentiation, kita harus punya uniqueness, ya atau saya rangkum sebagai rate of win lah. Jadi produk kita ini punya rate of win nggak bagi konsumen? Karena jujur tidak nothing new under the same sun. Mau bisnis apa aja sangat susah di dunia ini kalau kita yang pertama kali gitu. Pasti ada aja yang sudah melakukan somewhere di situ kan. Nah, jadi contoh paling simpel adalah kalau di pasar itu semuanya jualan gado-gado. Terus kan pertanyaannya kita kan, wah, opportunity nih, yang jual gado-gado banyak, bisnisnya gede, udah kita jualan gado-gado. Nah, yang saya maksud dengan konsep tadi, gado-gado saya beda. Saya kacangnya pasti kacang mede. Nah, boleh saya pakai jualan gado-gado, tapi punya rate of win. Harga bisa lebih mahal, bedanya jelas, kasih reason orang kenapa harus ke sana. Atau pemikiran yang lain, semuanya jualan gado-gado, saya jualan nasi goreng mafia. Beda juga. Itu boleh juga. Jadi it's kind of differentiation. Nah, jadi yang saya pengen coba kalau pengalaman saya, kalau terutama pasti kan banyak yang anak-anak muda gitu kan. Mungkin a good questions untuk menanyakan diri sendiri sih. Rate of win produk saya apa? Jadi kalau saya jualan baju hijab, semuanya banyak banget jualan baju hijab. Nah, terus pertanyaan kita, kenapa orang harus ke saya, nggak ke toko lain? Nah, kalau itu bisa dijawab, mudah-mudahan. Tapi kalau belum bisa dijawab, pertanyaan kan, nyarinya gimana gitu kan? Nah, kalau saya sih, kita balik lagi sering-sering ngobrol dengan target market. Bisa jadi dengan kualitatif, bisa nanti dengan kuantitatif, tapi banyak ngobrol aja. Jadi misalnya, kalau hijab tuh, kalau kita banyak ngobrol, akan kebentuk sebenarnya. Target market ini nyari produk yang kriteria utama itu apa sih? Apakah desain, apakah bahan, apakah ada sesuatu hal? Nah, kalau kita nanya 1-2 orang kan akan bingung, wah nggak jelas. Tapi dengan banyaknya kita ngobrol, akan kebentuk pola tersendiri biasanya. Nah, sudah bentuk ke pola tersendiri, kita tahu, oh ternyata orang suka itu bahannya harus begini, karena nggak boleh panas. Kedua, oh desainnya juga harus lebih kekinian, segitu, mungkin gaul. Atau ketiga, materinya terbuat dari sutra, mungkin, saya making it up. Nah, dari materi-materi ini bisa jadi kan kita bingung. Udah kita buatin aja, susunin kuesioner, kita tanya ke minimum mungkin ya 50 orang. Nanti kita lihat, oh ternyata yang paling penting, tadinya saya masih galau, tapi ternyata yang paling penting above everything itu adalah experience dia make aja, nggak mau panas. Lepas desainnya begini-begitu, pokoknya ternyata experience mau make. Jadi, balik lagi saya mau mematahkan teori bahwa kalau, oh kan situ enak, perusahaannya besar, bisa research gitu. Kita UMKM nggak mungkin. Nah, sebenarnya dengan ngobrol, semakin banyak ngobrol itu beautiful banget gitu. Jadi apapun perusahaannya kayak kita,
kita tetap aja datangin ke konsumen, ngobrol sama konsumen, kita datangin ke grosir, kita ngobrol. Insight-nya itu jauh lebih banyak dibandingin nongkrong di kantor, baca hasil research. Pasti berbeda. Semoga Turun jadi tidak, lapangan. apa ya, iya turun lapangan dan saya pengen yang UMKM-UMKM ini nggak berkecil hati dengan perusahaan besar. Karena everything tuh startnya dari kecil loh, gitu. Nggak ada Ya, yang ya, tiba-tiba ya, langsung iyalah ya. giant gitu ya. Oke, kok ini Iya, sebelum aku buka pertanyaan ya, ini kayaknya tadi udah ada yang oke. nanya sih ya. Aku mau minta waktu bentar untuk info sedikit ya tentang programnya Foodies, nggak apa-apa ya? Boleh, ya. Oke, nah buat teman-teman, jadi nanti di 16-17 Juli, wah besok ini ternyata, gitu. Kita punya apa namanya 2 months program kelas keuangan bisnis kuliner. Nah, ini adalah waktunya cek kesehatan darah bisnis. Pastikan umur bisnis kuliner Anda sepanjang mungkin dengan sistem manajemen keuangan yang benar, terpisah dari keuangan pribadi dan bisa dilihat berapa untungnya. Nah, ini penting banget nih. Jadi besok workshopnya itu workshop online-nya itu akan live 16 sampai 17 Juli dan disertai dengan grup mentoring selama 2 bulan. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh itu bisa langsung diklik di situ udah saya pin linknya ya itu ada di sana atau bisa juga tanya-tanya ke WA CS-nya Foodies di 081312147974. Ada juga di situ 081312147974. Nah, sama teman-teman yang udah terdaftar di kelas Foodies itu bisa juga upgrade kelasmu ke full akses e-course supaya bisa langsung dapat langsung 20 e-course sekaligus. Detailsnya gimana bisa langsung di WA aja ke WA-nya Foodies ya di 081312147974. Oke. Jadi Sip. ya pokoknya yang pengen tahu langsung aja di WA, langsung ngobrol sama CS-nya. CS-nya ramah kok nggak gigit. Oke, nah Iya, aku mau sebentar. Coba aku buka pertanyaan. Ini ada yang nanya sih ya sebentar. iya. Ini sore Kak Sasa dan Kak Riki, saya kebetulan pengusaha UMKM kuliner untuk analisa beriklan di Billboard. Oh, ini sih kok. Mungkin ini mungkin Mm-mm. karena Ko Riki pasti punya insight-nya nih harusnya ya. Mhm. Dia minta insight, dibocorin kali ya. Insight-nya apa? Billboard mobile di motor driver Gojek, gimana pengukurannya ya kalau kita misalnya pengen consider untuk apa Hmm. beriklan di apa sih? Kan ada ya di apa Ya. beberapa Gojek di Jakarta sih aku pernah lihat itu ada Hmm. yang ada kayak billboard yang apa ditaruh di belakang motornya. Pernah ada insight nggak begitu Betul. kok? Ya, kita jujur belum pakai, tapi kita sering Oh, belum. ngobrol. Jadi mereka sih punya pengukuran. Jadi ada teknologinya juga. Jadi mereka bisa ngelihat bahwa selama mereka jalan-jalan ada yang berapa banyak yang ngelihat dan bisa ditargetin di geografi tertentu. Jadi menurut saya sih nggak ada salahnya pengen dicoba juga boleh. Cuman saya belum tahu cost-nya kalau misalnya dibandingkan dengan UMKM Resto, worth it nggak itu ya. Nah itu boleh dicek Ya. juga. Jadi sebelum memutuskan karena biayanya nggak begitu murah. Nah tapi menurut saya yang namanya trial pasti nggak ada ruginya lah di situ. Tapi sebelum itu kalau boleh bertanya untuk optimalisasi apa ya UMKM-nya, kita balik lagi nih, ada yang unik nggak tentang resto yang saya kembangkan? Itu satu. Kedua, saya sudah menargetkan atau keyword-keywordnya sudah oke belum ya? Baik exposure di Instagram ataupun di Google, saya nama ininya susah nggak, gampang diingat atau nggak, alamat jelas atau nggak. Maksud saya basic-basic prinsipalnya kalau boleh dioptimalkan dulu sebelumnya nanti sebelum maksudnya kita masuk ke yang iklan di billboard lewat motor tadi. Oke, itu tipsnya berarti ya. Jadi Siap. apa? Kalau ingin dicoba, monggo silakan. Tapi jangan lupa harus ada pengukurannya kali kok ya. Jadi bisa ketemu Betul, itu matriksnya ya untuk bisa betul. dikonsider ke depannya. Oh ya, kok ini Mm-mm. sebenarnya sedikit balik lagi boleh ya? Pengen ngebahas sedikit Oke. tentang e-commerce sama retail nih. Kayaknya tadi belum sempat kejawab. Belum sempat dijelasin lebih detail lagi, di-mention lagi nih insight-nya. Ini kan Mm-mm. saya sempat ada data lah ya sebenarnya bahwa Mm-mm. kan kita lagi mikir kalau ngomongin consumer goods itu kan sekarang kayaknya teman-teman
udah terbiasa belanja lewat e-commerce. Nah, tapi apakah iya gitu kan? Apakah iya orang-orang sudah betul-betul sangat terbiasa sekali lewat e-commerce, atau sebenarnya ini cuma euforia di beberapa segmen market aja, tapi sebenarnya secara keseluruhan ternyata bukan itu yang terjadi. Oke, iya, ya. Good questions, good questions. Ada peningkatan atau enggak? Oh, sangat luar biasa. Kayak waktu tahun lalu e-commerce bisa 4 kali lipat kali ya untuk e-commerce. Ya. Tapi balik lagi kalau secara kontribusi memang unfortunately kontribusinya itu masih less than 1%. Nah itu jadi kendala tersendiri. 1% Nah tapi ya? Satu. less than 1%. Jadi Kecil menunjukkan banget ya? betapa besarnya pasar kita, General Trade, supermarket, Indomaret, nah itu kan luar biasa lah besarnya. Tapi ya kita bisa bertanya, bagi yang dengerin juga, berapa sering sih beli Bang, Astor, atau FMCG lainnya itu lewat e-commerce? Pasti jarang. Nah, tapi mereka belinya, riset kita menunjukkan itu ada 3, baik riset independen maupun riset yang kita lakukan sendiri. Cuman ada 3, promo, discount, dan delivery. Tetap itu ya. Jadi, promo diskon delivery. Sangat. Dan free delivery. Jadi kalau kita ada free delivery, wah jualannya bisa berlipat-lipat. Itu pembelajaran dari kita. Nah ini jadi yang beberapa brand besar termasuk dari US, dia merasa bahaya juga. Karena komunikasinya tidak seputar brand equity lagi, tapi balik lagi yang dikejar adalah promo, diskon, sama free delivery. Nah, jadi di sini nah semenjak kita tahu ya jadi ya udah kita ikutin aja kalau promonya memang pas ada free delivery, oke kita ikutin promo. Salesnya sih pasti naik. Tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke jalan normal deh. Jadi dia cepat move on-nya gitu. Ini netizen ini pinter banget gitu nyari uang, nyari diskonan maksudnya. Jadi termasuk yang lagi nonton ini pinter banget sih Sasa. Jangankan itu, mau beli barang aja dia mikir dulu. Grab atau GoFood ya, lihat deliverynya mahalan mana kan gitu kan. Jadi atau sekarang lawannya keluar Shopee lagi gitu Shopee kan. Food. Iya, pinter-pinter loh netizen ini. Jadi menyengsarakan saya sebagai seorang marketer, sedih di situ saya. Menyengsarakan saya. Jadi balik lagi untuk FMCG, challenge-nya ada di situ. Jadi behavior dan impulse-nya ini belum terbentuk. Jadi mereka mau kalau kita mereka sangat matre lah pokoknya. Kalau ada kasih uang lebih atau free delivery, oke dia. Kalau enggak dia melupakan cintanya kita. Sedih deh di situ. Jadi nggak beli aja, pokoknya lu nggak ada diskon, gue nggak beli gitu. Iya, ntar aja. Gampang kok beli di Indomaret katanya gitu kan, atau di warung gitu kan. Nah, disitulah Cisasa saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Badai seolah-olah menimpa diriku di situ. Tapi ini, oke, nah itu kan tadi dari sisi behavior, orang mau beli atau mau enggak, artinya dia nggak bakal terlalu senang beli di e-commerce kalau nggak ada promo, diskon, tadi lah, free ongkir. Nah, tapi ini kok, ada lagi beberapa data sih yang kemarin sempat dilihat juga ya. Tapi gini, kalau sebagian besar orang Indonesia ya, sebetulnya kan nggak tahu ya, kalau saya mungkin karena saya tinggalnya di perkotaan, aku tinggal di Bandung ya, sama mungkin beberapa teman-teman juga ada yang tinggal di Jakarta. Mungkin karena kita tinggalnya bisa dibilang di kota yang cukup besar lah ya, jadi seolah-olah merasa bahwa apa yang ada di environment kita itulah yang terjadi untuk seluruh Indonesia. Nah, tapi kan rasanya nggak seperti itu. Nah, kalau saya sama teman-teman saya lah, maksudnya teman-teman yang sering di circle saya lah pertemanan, itu kan kayaknya udah biasa banget ya di handphonenya itu pasti punya account bank, mobile banking, kemudian punya e-wallet, itu juga udah umum banget ya. Tapi apakah iya sebagian besar populasi di Indonesia udah sangat terbiasa banget dengan digital banking tersebut. Jadi apa-apa dilakukan secara digital. Jadi mau itu transfer, mau itu bayar-bayar apapun itu sudah biasa banget dilakukan via mobile phone gitu. Apakah itu yang terjadi atau sebenarnya itu hanya saya aja ngerasa begitu? Iya. Bagus juga pertanyaan dan observasinya nih, Ci. Kalau kita ngeliat di China kan, waduh, penetrasinya tingginya luar biasa untuk e-wallet atau e-payment. Nah, di pinggir jalan aja pakai QR lo bayarnya, saya ingat banget. Nah, betul.
Kalau di Indonesia sebelum kita berbicara e-wallet, e-payment aja, kita ngelihat Facebook dan Instagram udah beda tuh. Jadi kalau di first city versus second city atau third city itu berbeda banget. Jadi Instagram misalnya sangat heboh ada di kota-kota besar. Tapi Ya. kalau kita masuk ke second city atau ke misalnya Lubuk Linggau di Sumatera Selatan atau di Prabu Muli itu Facebook masih lebih tinggi itu jatuhnya. Nah, sekarang mungkin agak terjadi perubahan ya. Tapi kalau kita ngeliat e-payment itu similar juga. Jadi yang pasti kenapa banyakkan sekarang baik e-commerce maupun yang perusahaan e-payment ini juga masuk yang namanya ke offline. Karena mereka tahu bahwa kalau untuk berkembang lebih banyak, penetrasinya harus dikencengin gitu kan. Jadi mereka mulai masuk ke penetrasi ke warung-warung. Nah, jadi kalau ditanya beda nggak? Masih berbeda nih Cak Sasa. Penetrasi maupun penggunaan kota besar masih jauh lebih tinggi dibandingin kota kedua atau kota ketiga untuk e-wallet. Tapi apakah akan kayak ke China? Nah, kita tinggal ngelihat apa ya, seberapa infrastrukturnya cepat akan dibangun. Kan sekarang kan lagi mau sama BI kan akan dipermudah. Seperti sekarang BCA pun sudah bisa pakai QR code kita kan. Jadi apa ya? Jadi mulai masif lah sekarang saya ngelihat. Nah, ini tergantung usaha gimana mereka bisa penetrate sampai ke level bawah. Tapi saya yakin kalau untuk sampai ke second atau third city, it will take time. Tapi untuk yang kelas-kelas pertama dan di mall sudah pasti jelas itu oke sih. Walaupun sebenarnya sejak kita pandemi kan kita agak kayak dipaksa ya, cashless gitu karena untuk menghindari apa namanya perpindahan fisik itu kan. Tapi walaupun terjadi itu, mungkin di second city sama third city tetap belum se-hype di kota besar ya, benar ya? Akan butuh waktu lah mereka. Tapi kan karena gini nih, mungkin kita juga berpikiran kan, kita nih merasa kita di Jakarta atau di kota besar. Jadi seolah-olah ngelihat teman-teman, nah padahal teman-temannya ini kalau secara target market teman kita mungkin ya, bukan teman-teman semualah kali, mungkin merasa AB, C-nya jarang banget, C pun C1 kali. Tapi kita jangan lupa bahwa klasifikasi D sama E ini masif banget di Indonesia. Makanya untuk FMCG penjualan di daerah-daerah itu masih sangat tinggi, Cisasa. Jadi ada yang masih masih berbeda ya. Untuk data penyerapan tenaga kerja paling besar aja masih ada di sektor pertanian lebih dari 30%. Jadi masih banyak banget petani-petani. Nah, petani ini kita yakin mereka sudah pakai e-wallet. Nah, saya sih yakin suatu saat. Nah, seperti kayak China lah. Jadi, it's a going trend sih sekarang saya lihat. Tapi untuk saat ini masih perlu waktu bagi area-area lain untuk ngikut hebohnya seperti big city. Itu mungkin salah satu sebabnya tadi ya, bisa dibilang kalau di FMCG tadi berarti penjualan sales terbesarnya itu pastinya masih terjadi di ini ya di general trade lah, atau pasar becek kalau kita ngomongnya warung, betul. Pasar becek. Pasar becek. Soalnya tadi pas kalau Ricky bilang 1%, less than 1% agak membagongkan sih, membagongkan di bawah 1% berarti kecil banget ya. Either itu e-commerce-nya kecil banget atau marketnya itu gede banget. Betul. Dan dua hal sih, terutama untuk Indonesia, marketnya sangat luar biasa. Dan kita masih antar provinsi, antar second, third city-nya juga kan masih agak jauh lah ya gap-nya. Ya. Jadi ini lebih ke banyak banget sih ini sebenarnya insight-nya ngomongin tentang digitalnya itu ternyata yang selama ini kita kira semua orang udah online, semua orang udah biasa belanja e-commerce, ternyata nggak gitu-gitu amat juga ya. Gitu, semua orang udah sering lihat iklan Facebook, iklan Instagram. Ya benar sih lihat iklannya, tapi pas ketika ditanya, oke, kamu terakhir lihat iklan apa? Iya. Apa ya? Iya. Dan untuk e-commerce pun Cisasa menarik nih. Untuk e-commerce saja kalau kita belah, mungkin bagi pelaku industri akan tahu, mereka akan bisa ngelihat e-commerce ini penjualan terbesar di mana. Pasti di Jawa. Sudah di Jawa nanti, kalau di kayak beberapa produk tuh saya tahu itu malah 90% itu ada di Jabar sama di Jabodetabek.
Karena berikut sudah mungkin masuk ke Jawa Timur, sudah masuk ke Kalimantan, delivery cost-nya sangat tinggi kan. Nah, jadi secanggih-canggihnya e-commerce pun kita akan sadar, oh iya ya, saya gimana yang di Padang ya jualannya kalau lewat e-commerce ya. Nah, jadi balik lagi kita harus sadar nih, e-commerce kita reach-nya mau sampai kemana. Jadi this kind of things yang cukup menarik sih kalau kita telaah. Jadi mudah-mudahan sih digital memang apa ya, the future, tapi jangan sampai kita gara-gara euforia digital semua lupa pemikiran yang fundamentalnya begitu. Tapi mungkin nggak sih karena kita juga Indonesianya itu juga sebenarnya luas banget, maksudnya jaraknya jauh, kemudian antar pulau itu kan, antar pulau. Of course dia akan punya impact ke ongkirnya ya, bener nggak? Kan sangat, kalau di China, nggak tahu deh, kalau di China kayaknya nggak kayak gitu-gitu amat kali ya. Iya, kalau kita kan ada 5 pulau besar dan apa ya istilahnya negara kepulauan kan. Kalau India, US, China, mereka technically ya memang satu wilayah kayak Rusia gitu kan. Kalau kita kan memang, tapi untung katanya sekarang kan infrastruktur lagi digerakin. Itu mungkin yang diinginkan pemerintah dengan semakin terkoneknya, kita udah berasa nih. Sekarang ke Jogja aja kan tinggal berapa jam doang. Nah, jadi ini akan otomatis flow barangnya akan semakin cepat. Nah, satu sisi e-commerce kita, mungkin ada yang kendala juga yang sudah berbisnis di e-commerce. Itu mau membuka cabang untuk di Kalimantan atau katakan di daerah Jawa Timur deh. Kan nggak semua platform bisa akomodir. Nah, itu kesulitan pertama. Nah, tapi kalau di China, waktu saya ke sana kayak JD ya, atau Tencent di sana, mereka tuh Cisasa bayangin nggak punya stock point-nya berapa? Berapa? 300.000 stock points. Stock point China loh. Outlet, apa namanya? Kayak ada warehouse-nya. Iya, nah itu kan kalau balik lagi ke Alibaba, itu yang dia inginkan. Bahwa pengen orang yang tidak punya tahu rasa enaknya Xiaolong Pao restoran A yang ada di kota bisa dinikmati sampai katanya sampai di tingkat ke bawah-bawah banget. Itu cita-citanya mereka. Jadi seiring lah infrastruktur dengan adaptasi dari masyarakat, adoption maksudnya untuk teknologi akan sangat beriringan, akan sangat optimal sih. Mudah-mudahan kita going into that direction sih, saya yakin. Berarti boleh nggak ya sedikit aku simpulin bahwa ada beberapa things nih yang membedakan kita sama si China ya, walaupun penduduknya sama-sama banyak gitu ya, tapi mungkin yang pertama tadi lebih ke behavior teman-temannya juga, secara ekosistem juga kalau di sana mungkin lebih siap karena tadi Facebook, e-wallet sama sudah jadi satu. Logistik udah jadi satu sehingga sehingga tidak menimbulkan kos tambahan gitu kan. Kemudian jarak antar wilayahnya juga mungkin tidak seperti di Indonesia yang luar biasa banyak pulaunya gitu kan. Dan mungkin yang ketiga tadi beberapa pemain-pemain besar lah bisa dibilang ya yang ada di China sana, mungkin mereka juga punya sudah memiliki infrastrukturnya udah sedemikian siapnya kali ya tadi kan. Satu China aja punya berapa tadi? 300.000. Kok banyak banget ya? 300.000 points. Iya, 300.000 loh. 300.000 itu banyak banget loh. Maksudnya kaget gitu. 100.000 aja kayak udah nggak terlalu kebayang 300.000. Maksudnya stock point-nya sebanyak itu ya of course mereka makanya kenapa ekosistemnya terbentuk ya. Karena kan benar-benar semua orang dapat kesempatan yang sama ya. Betul. Kan? Ini ada kebetulan mengingatkan saya ternyata ada Mas Handoko nih. Praktisi jago branding juga. Nah itu mengingatkan saya tuh sebenarnya ini potensi karena kalau area-area local brand kan jadi sangat berpotensial ya di masing-masing area. Nah jadi mungkin waktunya juga yang lokal brand di area maupun di Kalimantan, wah potensi banget. Mudah-mudahan COVID sudah berakhir, kita bisa pergi lagi ke sana kan, wah mudah-mudahan akan booming ya industri pariwisata dan kuliner di masing-masing wilayah. Saya masih punya cita-cita membuat pempek jadi internasional nih. Kebetulan dari Palembang. Setuju itu. Soalnya aku pernah nggak ada loh kok. Ini mah true pengalaman pribadi ya. Agak kaget loh waktu ke Palembang itu ke Palembang ya. Magically-nya gitu kan di Palembang itu semua pempek sama cuka dimanapun itu berada semuanya enak. Maksudnya mau yang cuma di pinggir-pinggir gitu ya kan, kalau di Bandung lah misalnya kan gak semua pempek enak ya, sama cukanya kadang-kadang aduh ini gak enak gitu, coba tempat tertentu aja enak. Nah ini anehnya kalau di Palembang bener-bener semuanya enak.
Iya, masa kalah dengan fish cake-nya Thailand gitu kan? Padahal kita Nah, punyanya keren-keren loh, kapal selam. Coba, coba kapal selam aja iya kita iya bikin iya iya pempek. iya. Dan menurut saya uniknya ada, rasanya enak, pedesnya oke. Menurut saya sih harusnya tuh potensial banget pempek untuk kita bahkan kita ekspor kan. Sekarang kan bisa di freeze atau di istilah di frozen ya, Ya, tinggal betul. digoreng segitu ya. Hmm, Nah ya itu ya. menurut saya sih satu opportunity lah. Banyak makanan yang lain, tapi satu hal masih bisa. Dan bisa dimakan kapanpun loh Cisasa kalau Ya. saya. Jadi occasion makannya banyak. Mau pagi orang Palembang makannya pempek. Dan nggak pernah ngebosenin. Jadi satu sisi kuliner yang bisa dimakan nggak bosenin bagi saya sih pempek ya. Wah, bias karena orang Palembang. Nanti yang di sini katanya bias banget. Siap, siap. Oke, kok ini kan udah ini udah lewat 1 jam sebenarnya. Jadi kayaknya kita Oke. harus pamit dulu. Takutnya Ko Riki pasti punya Siap. another meeting, takutnya. Oh Gitu. ya, Nah, siap, siap. oke. Ya, meeting. Kita di Foodies itu punya satu ritual, kita harus ada foto bareng kok. Ini aku matiin dulu ya Oke, siap. komennya ya. Jadi buat teman-teman, ayo Ya. pada di print screen, terus jangan lupa nanti di tag ke foodies.id ya gitu. Mau di tag ke Astor Indonesia juga boleh kalau mau. Mayor official ya. Ya, Mayor Boleh, official. Mayora Official juga boleh. Oke, paling kita foto dulu ya. Jadi jangan lupa di print screen, kemudian di post di Instagram masing-masing, tag ke @foodies.id dan @mayora_official tadi ya. Oke, kita begini dulu. Siap. Jadi biar teman-teman. Oh, Oke, gini ya. sip. Oh iya ya, Siap. kan ala Oh gitu ya. Korea. Oke, Siap. nah, Thank Kak you, thank sebelum you. kita closing ya, sebenarnya sebelum kita closing, boleh dong minta closing statement dari Ko Riki? Oke, jadi belum sempat nyapa teman-teman, ada Kodani, tadi ya Cilala, Bu Desi, dan banyak juga teman-teman. Terima kasih saya pikir sih, dan kalau dari saya sih, bagi pengusaha UMKM, pokoknya jangan berkecil hati, riset tuh nggak perlu mahal, tidak perlu harus kayak perusahaan besar. Itu yang pertama. Kedua, lepas digital yang berkembang banget, itu selalu dipikirkan baik-baik, investasi yang benar-benar sangat efisien lah. Tadi kita sudah ngomong meaningful, engagement, appropriate, sama harus ada number. Dan yang ketiga, jangan bosan-bosan kalau jadi owner, diingatkan untuk jangan merasa selalu benar biasanya. Ini dia nih pengusaha yang pemilik bisnis. Jadi kalau netizen ngomong marah, pegawainya ngomong yang nggak sesuai marah. Tapi di balik itu saya yakin adalah cari insight-nya apa sih, kenapa dia berkomen seperti itu untuk memperbaiki bisnis pastinya kan. Dan saya yakin dengan banyaknya UMKM semakin banyak brand-brand Indonesia, mudah-mudahan kita bisa dan kita global. Dan kita maksudnya sudah membuktikan sebenarnya di Mayora, brand-brand kita bisa kok leader di berbagai country. Dan Indonesia tuh kualitasnya nggak kalah. Jadi kita nih nggak inferior. Jadi harus punya percaya diri, mimpinya harus besar, startnya mulai dari yang kecil. Jadi let's go, we go global together and we fight other brands. Siap, we fight Siap. other brand. Mayora bahkan udah nyampe luar angkasa ya, Luar angkasa. global. Iya. Sampai ke NASA loh. Oke, Ya, paling siap. segitu dulu. Thank you banget Ko Riki buat Sama-sama. sharingnya pada hari ini. Buat teman-teman yang baru gabung jangan khawatir, rekamannya akan ada di IGTV-nya Foodies. Jadi nanti boleh diulang-ulang kalau misalnya tadi ada sesuatu yang belum jelas, diulang lagi aja di IGTV-nya. Thank you banget Ko Riki. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Thank you buat teman-teman kita juga yang tadi sudah menyemangati yang muncul. Terima kasih. Gitu. Ya, kosaat Oke. dan lain-lain. Ya, oke. Segitu dulu mungkin dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Thank Mantap. you. Selamat sore. Thank you.